Setelah peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam, hanya segelintir umat manusia yang tersisa, dan mereka mulai membangun kembali kehidupan dari awal. Kaum yang dikenal sebagai kaum Ad, keturunan Sam bin Nuh, hidup di suatu daerah yang subur dan makmur. Seiring waktu, mereka mulai berpaling dari ajaran tauhid dan menyembah berhala, menjadi kaum pertama yang melakukan penyembahan berhala setelah banjir besar. Kehidupan mereka penuh kemewahan dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kasih sayangnya kepada hambanya, mengutus Nabi Hud alaihi salam sebagai pembimbing dan pemberi peringatan bagi kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam dengan penuh kesabaran menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah semata, meninggalkan segala berhala yang telah mereka anggap sebagai Tuhan. Namun, bukannya menerima seruan itu, kaum Ad justru mengingkari dan mengejek Nabi Hud alaihi salam. Mereka menolak keras dengan berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Al-Quran Surah Hud ayat 53. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Hud menyampaikan pesannya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Namun para pemuka kaum yang kafir menolak mentah-mentah dan menganggap Nabi Hud alaihissalam tidak waras, serta termasuk orang-orang yang berdusta. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Perjuangan Nabi Hud alaihissalam menjadi saksi atas kesabaran seorang nabi dalam menghadapi kedurhakaan kaumnya, dan menunjukkan bahwa kebenaran akan tetap disampaikan meski banyak yang menentangnya. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ad adalah nama bapa suatu suku yang hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Suku ini termasuk salah satu suku tertua setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam dan terkenal dengan kekuatan jasmani berupa tubuh-tubuh yang besar dan kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka tanah yang subur dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru yang memudahkan mereka bercocok tanam untuk kebutuhan makanan mereka. Mereka juga memperindah tempat tinggal dan kebun-kebun bunga yang sangat indah. Berkat karunia Tuhan, mereka hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan, serta dalam waktu singkat berkembang biak menjadi suku terbesar di antara suku-suku lain di sekitarnya. Sebagaimana halnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu suku Ad ini, penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Syamud dan Al-Hathar, yang disembah sebagai Tuhan mereka. Menurut kepercayaan mereka, kedua patung tersebut diyakini bisa memberi kebahagiaan, kebaikan, keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihissalam sudah tidak lagi membekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya, berkat tanah yang subur dan menghasilkan, yang melimpah ruah menurut anggapan mereka adalah karuniaan dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu, mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Sebagai akibat dan buah dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan dan tindak tanduk seseorang, tetapi kebendaan. Kekuatan lahiriahlah yang menonjol, sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Yang kuat menindas yang lemah, yang besar memperkosa yang kecil, dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut, dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai kehidupan mereka. Seolah tidak ada sama sekali sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayang, jujur, amanat, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak diturunkannya Adam ke bumi, bahwa dari masa ke semasa, jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabinya, diutuslah seorang nabi atau rasul yang bertugas untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat ke jalan lurus dan benar. Nabi Hud diutus untuk mencuci bersih jiwa manusia dari segala takhayul dan syirik,
menggantinya dan mengisinya dengan iman tauhid dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Demikianlah maka kepada suku Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenalkan Tuhannya yang mengkaruniakan itu semua. Diutuskan kepada mereka Nabi Hud, seorang daripada suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh, terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur, dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya suku Ad kepada tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah lah yang mencipta mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tumbuh-tumbuhan yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia. Tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu, yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri dan memusnahkannya dari pandangan.